Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi guys, pada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke, untuk hari ini saya ingin reaksi satu video yang sangat menarik ya. Ini berkaitan dengan Indonesia, yang mana saat ini Indonesia di mata internasional ataupun seluruh mata tertumpu pada Indonesia. Sebab apa? Setelah Pak Prabowo memimpin Republik Indonesia, dari segi ketangguhan, dari segi ucapannya di peringkat internasional, sampaikan negara Uni Eropa tertunduk, dan juga mereka rasa begitu ketara ya, perubahan yang sangat besar terhadap kepimpinan yang ada di Indonesia. Dan hari ini Indonesia menjadi perhatian dunia. Karena apa? Ada beberapa faktor yang menyebabkan negara-negara asing ini tertumpu pada Indonesia. Antaranya adalah kepemilikan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini telah dihentikan untuk diekspor ke beberapa negara, terutamanya Uni Eropa. Karena apa? Sebelum ini Indonesia ya berpuluh tahun ya dikaut sumber daya alamnya itu dengan membeli dengan nilai yang rendah. Setelah diolah, dijual balik bahan itu menjadi bahan yang sudah jadi, maka nilainya berlipat kali ganda. Jadi bagaimana Indonesia bisa mendapat untung yang besar? Ternyata kaedah yang dilakukan ataupun cara yang diwariskan ya di zaman Pak Jokowi kepada Pak Prabowo ini adalah proses hilirisasi yang menyebabkan Indonesia lagi kuat ya. Sungguh pun negara-negara Uni Eropa sebelum ini telah membuat gugatan karena Indonesia ini tidak mengekspor bahan mentahnya, tetapi menang. Dan inilah bukti bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang cukup kaya, guys. Jadi apapun kita lihat di sini, begini rasanya jadi raksasa energi. Hebatnya strategi cergas Pak Prabowo Subianto ya, sehingga beberapa negara yang menjadi pelanggan untuk Indonesia ini, melanggan bahan-bahan mentahnya ini, menjadi panik apabila Indonesia menghentikan ekspor beberapa bahan mentah itu pada negara-negara tersebut. Inilah yang menjadi kekuatan sebenarnya di abad ini. Di sekitar Asia Tenggara ini, ekonomi yang paling kuat sebenarnya adalah Indonesia. Ini pemicu kepada pembangunan dan juga merubah ya ekosistem penguasaan nilai mata uang selepas ini. Lagi-lagi yang saya lihat, Indonesia akan gabung dengan BRICS. Ini mewujudkan mata uang yang baru. Dan sekarang ini pun bila berlaku ya isu tentang konflik di Uni Eropa, banyak perkara-perkara yang telah berlaku, itu juga menjatuhkan ya nilai mata uang itu. Tapi hari ini dengan gabungan beberapa negara superpower ya, Indonesia dengan Rusia, China, dan beberapa negara lagi akan gabung untuk mewujudkan nilai mata uang yang baru. Dan ini akan menjadikan tumpuan dunia terhadap negara Indonesia selepasnya. Apapun kita saksikan, apa info selanjutnya berkaitan dengan menjadi raksasa energi ini. Bagaimana rasanya? Apa yang akan dilakukan oleh Indonesia apabila banyak negara yang begitu bergantung harap terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia itu? Langsung kita nonton klip video ini. Jom. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan. Suatu pagi di Singapura, orang-orang mau tidur ngidupin lampu, tapi kok nggak nyala. Mesin-mesin di pabrik mati, internet lemot, harga barang naik. Sementara itu di Kartanegara, Pak Prabowo lagi nyantai sambil minum kopi, baca berita Singapura krisis energi. Kenapa bisa gini? Karena Indonesia akhirnya menghentikan ekspor energi murah ke Singapura. Nggak ada lagi gas murah, nggak ada lagi listrik subsidi. Singapura yang selama ini nyaman banget dengan pasokan dari Indonesia, sekarang harus cari alternatif yang lebih mahal. Pasokan? Tapi apa pasokan, guys? Ini bukan cuma soal Singapura yang kelimpungan. Ini tentang Indonesia yang akhirnya sadar bahwa selama ini kita itu rugi besar.
Jadi kebijakan ini bukan cuma soal ekonomi tapi juga tentang geopolitik. Ya kan strategi berpuluh tahun energi, lah guys. dan bagaimana kita bisa keluar dari mentalitas murah untuk orang lain, mahal untuk diri sendiri. Sekarang mari kita bahas lebih dalam, kenapa Indonesia mengambil langkah ini, apa dampaknya buat Singapura, dan yang lebih penting, apakah kita benar-benar siap untuk mandiri. Jadi gini, selama bertahun-tahun Indonesia ini berat warung kopi di pinggir jalan yang jualan murah banget ke pelanggan tetapnya, Singapura. Gas alam dijual murah, listrik dikirim ke sana dengan harga yang lebih murah daripada yang kita pakai sendiri. Tapi lucunya saat kita butuh BBM, kita malah beli dari Singapura dengan harga mahal. Kenapa kita yang jadi rugi? BBM Tapi bahan sekarang Indonesia nggak mau lagi jadi mesin ATM buat Apa? negara lain. Prabowo datang dengan kebijakan stop ekspor gas murah. Hasilnya Singapura langsung Nah, ini Negara nih guys kecil yang menjadi ekonominya isu nih tergantung sekarang. sama pasokan energi dari luar ini, sekarang mulai kelabakan cari cara biar tetap bisa nyalain lampunya. Ini bukan cuma soal ekonomi, ini adalah langkah strategis yang bisa mengubah peta geopolitik Asia Tenggara. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa Indonesia berikan ke Singapura, tapi bisakah Singapura bertahan tanpa Indonesia? Dan kalau Singapura bingung, yaitu urusan mereka. Ya lah, negara terdekat adalah Indonesia lah kan. Itu sebabnya Singapura banyak mengambil bahan mentah itu dari Indonesia. Jadi intinya gini, Negara yang negara menguasai energi. menguasai dunia di sekitarnya. Dan ini sudah terjadi di Rusia ke negara sekitarnya di Eropa. Oh, Nah sekarang negara kecil yang ekonominya sangat bergantung pada sumber daya dari luar ini menghadapi ancaman serius. Harga listrik akan melonjak, biaya operasional industri naik, dan kebijakan ekonominya goyah. Dan semua ini terjadi karena satu keputusan berani dari Presiden Prabowo Subianto, yang pada akhirnya hal ini berpotensi menjadikan Indonesia penguasa baru dalam dinamika energi regional. Keputusan Penguasa Presiden baru. Prabowo untuk menghentikan ekspor gas dan listrik murah diumumkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 20 Januari 2025. Diumum ya. Pengumuman ini dilakukan bersamaan dengan peresmian 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional yang mencakup 26 pembangkit listrik dan 11 transmisi, serta gardu induk di 18 provinsi. Ini adalah sebuah simbol bahwa Indonesia kini serius dalam membangun kemandirian energinya. Tapi kenapa keputusan ini begitu mengejutkan? Karena coba kalian pikirin, selama bertahun-tahun Indonesia terus mengalirkan gas Baru murah berapa ke bulan Singapura Pak Prabowo yang memerintah? mencapai 160 sampai 180 miliar British thermal unit per hari. Dari jumlah ini hampir 60% mahalnya. berasal dari Indonesia. Dan yang lebih menyakitkan, harga gas yang dijual ke Singapura ternyata lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Sementara itu Indonesia justru mengimpor BBM begitu dari ya? Singapura dengan harga yang jauh lebih tinggi. Artinya selama ini ada Ya ketidakseimbangan. pantas saja dibuat yang merugikan hilirisasi. Indonesia. Betul lah Negara tindakan ini nih. menjual gas murah, lalu membeli BBM mahal dari Singapura. Miris banget kan? Woi, pikiran Pak Jokowi kan nyambung kan guys. Walaupun Pak Jokowi walaupun sudah bersara, tetapi kesan daripada apa yang dia lakukan sebelum ini ya, proses hilirisasi. Sebab perkara ini saya dengar di zaman Pak Jokowi. Jadi dia sudah nampak benda ini. Sungguh pun masa sekarang ini bukan sudah dia presiden diganti oleh Pak Prabowo Subianto, tetapi dia mau rakyatnya itu yang menikmati. Walaupun bukan sudah dia memimpin negara, tetapi kesinambungan daripada apa yang Pak Jokowi lakukan itu disambung oleh Pak Prabowo, yaitu melakukan proses hilirisasi untuk dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Wow, kalau Indonesia membuat hilirisasi, kalau dengan harga yang dikatakan tadi itu sehingga 71%-nya boleh untung sekiranya Indonesia melakukan di Indonesia itu sendiri, sudah pasti mungkin dari segi pembangunan Indonesia bukan seperti mana yang kita lihat sekarang ini. Kalau dari dulu dilakukan begini guys, mungkin Indonesia memang satu negara yang mungkin kalau di Asia Tenggara ini dia bagaimana mau katakan, kalau dengan Uni Eropa, Uni Eropa pun mengambil bahan mentah dari Indonesia pun boleh maju, begitulah umpamanya. Kalau Uni Eropa beberapa negara sana mengambil ataupun membeli bahan mentah dari Indonesia itu boleh maju. Apa lagi kalau negara sendiri yang
mempunyai bahan mentah itu, memproduksikan di negaranya sendiri, dan mengolahnya, sudah pasti nilainya berlipat kali ganda. Yang saya lihat sebanyak 70 hingga 80% daripada nilai biasa ya. Kalau dijual, contohlah 100.000, ini contoh ya, 100.000 dijual, tetapi sekiranya diproduksikan sendiri jadi 700.000, gitu lah, 700.000 gitulah, ataupun 700.000 gitulah, peningkatannya itu 71%. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto dan keberaniannya untuk mengstop sumber daya alam ini adalah satu tindakan yang cukup cerdas ya. Dan ini merupakan strategi dalam masa yang panjang Indonesia akan dapat menikmati apa yang dilakukan pada hari ini. Apabila Indonesia berpindah lagi ibu kotanya ke Kalimantan, itu adalah satu pusat pembangunan baru dan sudah pasti situ memerlukan banyak biaya. Jadi inilah peluang untuk Indonesia, tidak memerlukan dana dari luar ataupun investasi daripada luar, hanya dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di negaranya, memproduksikan, peluang pekerjaan akan terwujud. Lepas tu dari segi peningkatan pendapatan akan meningkat, dan kebergantungan. Di sini baru kita dapat lihat negara-negara manakah yang bergantung harap pada Indonesia. Jadi apapun untuk strategi yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ini memang satu strategi yang cukup baik, dan ini akan dapat memberi kesan yang cukup baik juga terhadap perekonomian Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia itu. Lagi satu guys, Pak Jokowi pula, Pak Prabowo Subianto nih, dia sangat transparan ya. Saya ada dengar beberapa pidatonya yang ada satu dana, apa ya, saya lupa, dana macam Nusantara begitulah, ada nama dana tuh. Yang itu guys, dia boleh digunakan untuk pembangunan negara tanpa ada investasi dari luar, hanya menggunakan dana yang ada di Indonesia itu. Jadi ini menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang sangat kaya. Cuma tinggal hanya pemimpinnya sejak bagaimana dia mengolah sumber kekayaan itu untuk membangunkan negara. Jadi kalau saya lihat, Indonesia memang sangat berpotensi untuk menjadi negara yang lebih maju lagi yang kehadapan ini. Kita lihat bagaimana dalam tempo 5 tahun ini pasti ada sesuatu yang merubah ya ekosistem perekonomian yang ada di dunia ini, dan saya dapat rasakan bahwa pusat tumpuan ekonomi selepas ini adalah Indonesia. Sebab Indonesia memang sangat berpotensi ke arah itu. Lagipun Indonesia hubungan baiknya dengan negara Rusia, China ya, apalagi Turki, India, negara-negara besar. Jadi ini negara sahabat Indonesia nih. Jadi kalau di Indonesia ini sudah mencapai hampir 300 juta jiwa, lepas campur China lagi, India lagi. Jadi itu dari segi pasaran. Tetapi yang saya highlight di sini adalah pembangunan untuk Indonesia itu, karena di Indonesia ini memang sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Jadi begini rasanya jadi raksasa energi. Jadi negara-negara asing tidak boleh ngatur-ngatur Indonesia. Memang begitu pun, tetapi sebelum ini negara asing ngatur-ngatur tahu. Itu yang berpuluh tahun Indonesia terpaksa menjual ya. Ini terpaksa menjual dengan harga yang murah, tetapi bila dibeli harga mahal pula. Jadi mungkin sebelum ini ada perjanjian kan yang dibuat oleh Uni Eropa, tapi perkara ini perlu ada keberanian sebenarnya. Mungkin kalau sebelum ini, kalau Indonesia tidak mau ekspor, mungkin ada yang dia contoh sebelum ini Indonesia, Uni Eropa tidak mau beli minyak sawit. Jadi terpaksa jual. Tetapi sekarang nih, bila dicakap tidak beli minyak sawit, tidak apa, bilang Pak Prabowo Subianto, minyak sawit kami tidak dibeli, tidak apa. Rakyat Indonesia ini hampir 300 juta jiwa penduduk. Hanya dengan dijual di Indonesia saja pun sudah cukup. Begitulah yang saya dengar tentang bagaimana pembangunan perekonomian di Indonesia. Jadi untuk kita melihat perkembangannya, mungkin kita dapat mungkin 2 hingga 3 tahun nanti dapat kesannya itu ya. Dan apapun, inilah presiden
yang menjadi impian ya setiap negara sekiranya ingin maju. Seperti mana apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ini. Jadi guys, apapun video ini sangat menginspirasikan, memberi semangat dan juga strategi yang baik. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.